Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Bagaimana kabarnya Ustadz-Ustadzah jamaah majelis subuh virtual pada pagi hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan. Kita ketemu lagi pada kajian virtual subuh. Pada kali ini bagian 9 dari Sirah Nabawiyah yang insya Allah nanti kita akan sama-sama mendapatkan ilmu dari beliau Ustadz Amar Kudah. Dan kegiatan ini pastinya persembahan dari PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Dan mungkin jamaah juga sudah banyak yang masuk. Mungkin saya sapa dulu ya Ustadz Amar Kudah. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana antum? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Dan juga semua semoga jamaah diberikan kesehatan juga ya. Eh, Baik Ustadz, mungkin tanpa berlama-lama kita segera mulai saja Ustadz ya. Yang kali ini sekali lagi temanya Sirah Nabawiyah ya, Sirah Nabawiyah. Kejadian-kejadian setelah Rasulullah hijrah. Kepada beliau Ustadz Amar Kudah, SHI, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairul anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil a'la. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd, ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di subuh virtual ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita sempat menyisihkan waktu kita untuk thalabul ilm, untuk menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu ini adalah sebuah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya.
Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana karena dakwah beliau, karena usaha beliau bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, kita mampu mengenal Islam, kita mampu mengenal mana dakwahnya yang hak, mana dakwah yang batil. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling berhak untuk menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan tentang hadis. Jadi kita tidak memahami Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman seenaknya sendiri, seenaknya kita. Kan tapi para ulama yang mengikuti jalan para salafus saleh itu yang menafsirkan, sehingga kita termasuk orang-orang yang aman insya Allah dan orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita akan membahas kejadian-kejadian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah. Kita kemarin sudah membahas apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tahun pertama ya, dalam hijrah, dalam urusan perkara-perkara ibadat. Ini sedikit flashback aja. Di pertemuan bulan lalu, masih di bulan Ramadan, kana fiha istiqbalul Baitul Maqdis sab'ata asyara syahran. Di tahun pertama hijrah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perintah kepada Rasulnya untuk istiqbal, ya, untuk istiqbal menghadap ke Baitul Maqdis, untuk sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis yang sekarang ada di Palestina selama 17 bulan. Ya, jadi Baitul Maqdis itu kiblat pertama kaum muslimin dan jangan pernah dilupakan. Kalau bisa sering-sering kita datang untuk berziarah ke Masjidil Aqsa, karena adanya penjajahan Zionis ini ya, enggak lain dan tidak bukan adalah adanya kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin itu melupakan Masjidil Aqsa sebagai kiblatnya juga, sehingga yang mereka lakukan hanya berkunjung ke Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Kalau memungkinkan dan mempunyai harta, mempunyai dana dan ada jalannya menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, ya, berziarahlah ke Masjidil Aqsa sebanyak-banyaknya. Biasanya mereka menolak kalau terlalu banyak, ditolak visanya. Tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk berziarah ke Masjidil Aqsa. Jangan dilupakan. Karena kalau dilupakan, ya, merasa umat Islam sudah lupa dengan Masjidil Aqsa. Nanti mereka akan lenyap dengan sendirinya. Kalau umat Islam sudah kembali sadar bahwa Al-Aqsa adalah milik kita semua. Nanti mereka akan sadar dan mereka akan merasa tidak nyaman dengan adanya aktivitas penziarah itu. Ya, kemudian wafiha furidho al-jihad, dan di tahun pertama ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad kepada kaum muslimin. Ya, ketika mereka diserang, mereka boleh untuk melawan. Tapi tidak diperintahkan oleh Allah untuk berbuat zalim. Selama tidak menyerang orang-orang musyrikin Quraisy, Rasulullah tidak pernah memulai jihad atau perang terlebih dahulu. Nah, jadi di tahun pertama istiqbalul Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan. Kemudian yang kedua, wafiha furidho al-jihad, dan di tahun pertama dalam hijrah diwajibkan jihad. Wafiha, dan di tahun pertama juga utimmati ar-rubaiyah fil hadari, disempurnakan jumlah rakaat yang 4, zuhur, kemudian asar dan isya.
itu disempurnakan menjadi 4 rakaat. Ar-rubaiyat itu sholat yang 4 rakaat. Disempurnakan menjadi 4 rakaat. Ini semua terjadi Saniyah Asyara min Rabi'il Akhir, di tanggal 12 di bulan Rabi'il Akhir. Wa fiha suri'a al-adhan, dan di tahun itu juga disyariatkannya adzan, panggilan salat. 5 waktu itu as-sholawat, untuk mengetahui waktu-waktu salat. Karena kita salat ada 5 waktu, jadi adzannya 5 kali. Kemudian yang terjadi setelahnya itu kaum muslimin itu semakin banyak yang ikut Nabi hijrah ke Madinah atau ke Yathrib. Kam waqa'a fiha minas saraya, berapa banyak kejadian-kejadian setelah Rasulullah itu hijrah, dan berapa banyak gelombang-gelombang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sariyatun Hamzata fi salasina muhajiriyan fi Ramadan. Sariyah itu sebuah kelompok yang hijrah bersama-sama, dipimpin oleh Hamzah. Kemudian fi salasin muhajiriyan, ada 30 orang muhajirian yang berhijrah dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah di bulan suci Ramadan, fi Ramadan. Wasariyah Ubaidah bin Haris fi sittin muhajirian, dan kelompok yang diketuai oleh Ubaidah bin Haris itu sebanyak sittin, 60 orang-orang yang berhijrah fi Rabi' min Syawal, di tanggal 4 di bulan Syawal. Wasariyatun, dan kelompok Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an, fi isyrina muhajirian. Kelompoknya Sa'ad bin Abi Waqqas yang berhijrah itu 20 orang-orang, 20 orang muhajirin fi Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah. Ya, kita sekarang ini masuk ke Dzulqa'dah. Bulan ini kita bulan Dzulqa'dah. Kemudian insya Allah di bulan depan itu adalah Dzulhijjah, bulan haji. Kemudian kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan meneruskan. Madza waqa'a fiha minal hawadits, kejadian-kejadian apa yang terjadi pada saat itu, yang tidak menjelang lama setelah itu. Mimma waqa'a fiha bina'ul masjid, setelah Rasulullah datang ke Madinah Al-Munawwarah, yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasul adalah membangun masjid. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dengan lamma wasala al-Madinah wa kullu minal ansari yad'uhu ila nuzuli indahu. Ketika Rasulullah itu sampai ke Madinah Al-Munawwarah, semua orang-orang Ansar, semua orang-orang penduduk Madinah itu disebut dengan kaum Ansar. Mengapa disebut Ansar? Karena mereka yang menolong dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sampai, semua orang-orang Ansar yad'uhu, meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilan nuzuli indahu, untuk tinggal di rumahnya masing-masing. Faqal, maka Rasulullah berkata, da'uha, biarkanlah, ya. Maksudnya berkata kepada siapa? Berkata kepada kaum muslimin, yakni da'uha, biarkanlah dia, yakni naqatahu. Yang dimaksud oleh Nabi, biarkanlah itu ontaknya. Fa innaha ma'muratun, karena dia adalah ma'murah, hewan yang berkah. Hatta barakat fi makani masjidin wahtamala
rahlahu Abu Ayyub Khalid bin Zaid falamma yazilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi darihi hatta bana masjidahu wa masakinah. Jadi ketika ontaknya Rasul itu berjalan sendiri dan duduk, akhirnya di situ Rasulullah memilih untuk membangun masjid. Hatta barakat fi makanin masjidin. Wahtamala rahlahu Abu Ayyub Khalid bin Zaid. Dan itu diupayakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Rasulullah itu selama masjidnya dibangun, rumahnya dibangun, di mana sih masjidnya Rasul? Ya tentu saja kalau yang sudah pernah umroh, mudah-mudahan semua kita ditakdirkan untuk bisa berumroh dan berhaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sih rumahnya Rasul yang dulu adalah masjid pertama di Madinah, ya, di kota Madinah, bukan di Kuba. Kalau di Kuba sebelum masuk Madinah itu masjid pertama yang dibangun di dalam Islam. Kemudian masjid pertama yang dibangun di Madinah Al-Munawwarah ialah ya Masjid An-Nabawi, ya. Di mana sih dulu itu? Ya hanya kalau kita masuk ke dalam komplek Raudhah, ya hanya itu aja. Ya, rumahnya Rasul, ya, mimbarnya udah cukup itu aja. Yang sekarang tertutupi dengan full karpet hijau, itu disebutnya Raudhah. Itu aja dulu ya, karena nggak sebanyak sekarang jumlah kaum muslimin. Jadi semakin tahun itu semakin bertambah. Dan di masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semakin diperluas karena banyaknya kaum muslimin dengan jumlah yang luar biasa. Jadi perlu perluasan masjid. Dan Rasulullah selama masjid itu dibangun tinggal di rumahnya Abu Ayyub atau Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang meninggalnya ini di depan tembok Konstantinopel, ya, Istanbul, ya, ketika mendengar sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari ini ketika itu sudah berusia yang lanjut, akan tapi setelah mendengar hadis yang Rasulullah SAW bersabda, Satuftahanna Konstantinia, Konstantinopel itu akan dibuka, akan ditaklukkan. Ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaish dalikal jaish. Konstantinopel itu akan ditaklukkan dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan ya pasukan tersebut. Nah, sejak mendengar kabar dari Rasul ini, beliau Abu Ayyub Al-Ansari itu berangkat berjihad dan tidak bisa menaklukkan Konstantinopel, bahkan meninggal di depan gerbang Konstantinopel. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ketika Rasulullah datang ke Madinah, binaul masjid. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah, wal mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar, dan mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang ansor. Ini yang sering kita lupa. Ya, kenapa sih kita nggak saling dukung seperti ansor dan orang-orang muhajirin? Ya, kenapa kita sudah banyak sudah banyak wasilah, ya, perantara, ada grup WhatsApp, ada perkumpulan ini. Intinya yang tujuannya tetap mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak saling berpikir gitu? Kenapa kita nggak saling support? Oh, saudara saya punya barang dagangan ini, ya udah saya bantu jualin gitu. Saya bantu jualin, tenang kok. Yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Ya. Rezeki tidak akan tertukar. Ya. Rezeki dan ajal itu tidak akan tertukar. Ya. Itu sudah jaminan dari Allah. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Wal mu'akhatu baina al muhajirin
dan mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Fungsinya apa? Fungsinya Rasulullah tahu bahwa orang-orang Muhajirin ini berhijrah dari kota kelahirannya sendiri, dari kota yang membesarkan mereka, yaitu Mekkah Al-Mukarramah. Dan sampai di Madinah Al-Munawwarah tidak membawa apa-apa, hanya membawa keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf meninggalkan Mekah. Sebelum keluar dari kota Mekah, beliau dicegat oleh musyrikin Quraisy dan mengatakan, wahai Abdurrahman, kau mau kemana? Saya mau hijrah bersama Rasul. Ya udah, kalau mau hijrah, hijrah aja. Harta-harta kamu ini jangan kamu bawa. Taruh aja. Karena kamu kaya itu karena kita beli barang dagangan kamu. Ya ingat ya, orang-orang musyrikin itu seperti itu. Ya, kadang-kadang kalau kita baca sekarang sejarahnya atau kisahnya itu kayak kepingin senyum-senyum sendiri. Yang membuat kaya Abdurrahman bin Auf menurut mereka adalah mereka karena mereka membeli dagangan Abdurrahman bin Auf. Mereka tidak tahu bahwasannya yang membuat kita kaya, yang membuat kita hidup miskin, yang memegang semua kunci ya, perihal dunia ini dan perihal makhluknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Akhirnya Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya udah, ambil semua harta saya akan hijrah tetap ke Madinah Al-Munawwarah. Dan sampai di Madinah Al-Munawwarah, Abdurrahman bin Auf itu disaudarakan dengan seorang sahabat Nabi juga kaum Ansar. Dan terjadilah sebuah kisah yang luar biasa di situ. Wahai Abdurrahman, saya mempunyai istri 4. Ya. Kamu kan hijrah, nggak bawa harta, nggak bawa, belum nikah juga dan yang lainnya. Kamu lihat 4 istri saya ini, mana yang kamu sukai, saya akan ceraikan. Setelah masa iddahnya selesai, kamu nikahi. Enggak, kata Abdurrahman bin Auf. Cukup kau pinjamkan saya beberapa uang dan tunjukkan kepada saya mana pasar di kota Madinah Al-Munawwarah. Lihat seorang sahabat pedagang, ya, pedagang mengatakan tidak menolak 4 istri. Lihat, salah satunya mau saya cerai dan kamu nikahi nanti setelah masa iddahnya selesai. Dan apa jawaban Abdurrahman? Tidak. Ya, cukup pinjami saya beberapa uang dan tunjukkan kepada saya mana pasar yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian wabina'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Aisyata fi Syawal. Dan di bulan Syawal setelah itu wabina'un Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membangun rumah tangganya bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah binti Abi Bakar. Wa kana aqada biha bi saudati fi Makkah qabla dzalika bi sanatain. Dan karena mereka itu sudah melakukan akad biha, karena kita sudah ma'ruf, ya, Aisyah itu dinikahi pada usia 6 tahun dan dinikahi pada saat berusia 6 tahun, dan ketika berusia 9 tahun itu baru diperlakukan seperti layaknya pasangan suami istri. Waqad aqada biha bi saudata fi Makkah, dan qabla dalika bi sanatain. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu sudah diakadkan, akan tapi nanti ini pertanyaan nanti. Ya, kita akan jawab satu-satu insyaallah. Wa fiha i'talla al-muhajirun bi humma al-Madinah.
Dan pada saat itu juga setelah Rasulullah membangun rumah tangga bersama Aisyah, wa fiha i'talla al-muhajirun bi humma al-Madinah. Orang-orang muhajirin itu tertimpa ya sebuah humma itu kayak demam ya, semacam demam gitu. Bi humma al-Madinah. Karena Madinah ini kalau lagi dingin luar biasa dinginnya. Luar biasa dinginnya, anginnya dingin ya. Anginnya aja dingin ya. Di dalam kamar yang ber-AC itu lebih baik dibanding di luar. Kan tapi nggak pakai AC, tapi anginnya luar biasa. Kencang dan dingin. Jadi wajar saja orang-orang Mekah yang datang, muhajirin ini, itu tertimpa sebuah demam. Dan ini wajar, semua jamaah umroh kalau udah kena hawanya Madinah, kalau panas, ekstra panas. Kalau panas, lagi musim panas, ini ekstra panas. Dan kalau lagi musim dingin, itu ekstra dingin. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi raf'iha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk mengangkat ya, dinginnya kota Madinah, wa naqli wabah, dan memindahkan wabah ya, atau penyakit-penyakit ya, seperti humma, demam itu, waba'il Madinah ila Juhfah, dan memindahkan wabah penyakit atau demam itu ke kota Juhfah. Juhfah itu sebuah nama tempat juga di dekat kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang pernah umroh biasanya sudah merasakan ya musim dingin di Madinah. Biasanya itu terjadi di akhir tahun. Akhir tahun mulai dari November itu sudah mulai dingin. November, Desember, Januari, Februari itu masih dingin. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kejadian-kejadian di tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang kita akan membahas mada syuri'a fi sanatis tsaniyah minal ibadat. Di tahun kedua hijrah, apa sih yang disyariatkan dari perihal-perihal hal ibadah. Nah, baru di tahun kedua ini fiha syuri'a istiqbalul ka'bati yaumas tsulatsa nisfi Sa'ban. Di tahun itu syuri'a telah disyariatkan istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah, yaumas tsulatsa, pada hari Selasa, nisfi Sa'ban, tepatnya di separuh ya, nisfi Sa'ban. Wa ankara al-yahudu dzalika safahatan minhum, dan ini ya, membuat orang-orang Yahudi itu mengingkari ya, karena safahatan minhum, karena kebodohan mereka. Nah, sebenarnya ini orang-orang Yahudi ini ya seperti membuat bahan-bahan olokan ya kepada kaum muslimin ya, yang awalnya menghadap Baitul Maqdis ya, tapi jadi bahan olok-olokannya orang Yahudi, ya nggak punya kiblat sendiri, kiblatnya tetap menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Allah turunkan surat fawalli wajhaka syatara Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Nah, ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di kota Madinah juga. Itu ada tempat, ada sebuah masjid yang bernama sekarang ya menjadi Masjid Qiblatain, dua kiblat. Jadi kiblatnya ada dua. Yang pertama menghadap Al-Aqsa, kemudian turun sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatara Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram.
sejak saat itu Rasulullah dalam keadaan sholat, turun ayat itu, maka langsung Rasulullah berbalik 180 derajat ke arah Ka'bah. Dan ini yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai kiblat sendiri. Kemudian di tahun kedua, wa fiha furida saumu Ramadan. Di tahun kedua hijrah ini, kaum muslimin diwajibkan puasa Ramadan. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya, kutiba alaikumus syiyam, dan seterusnya. Saum Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi tahun pertama belum ada syariat puasa. Karena syariat ini Allah turunkan tanzila, ya, pelan-pelan, ya, step by step. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan sebuah syariat yang langsung komplit, kan, tapi ini tidak ada yang Allah inginkan adalah sebuah syariat yang dimana Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari umatnya, yaitu para sahabat, itu step by step supaya mereka faham dan mereka mengerti tentang satu hal kepada hal yang lain, satu hal lagi kepada hal yang lain lagi. Nah, itu lebih bagus seperti itu dibanding Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan secara komplit sebuah syariat Islam, turun langsung. Bisa saja, sangat bisa turun langsung, satu gepokan langsung, ya, kalau kita bahasakan sekarang, satu gepok langsung turun sebuah syariat, dan Al-Quran langsung komplit 20 juz 114 surat. Dan tapi nanti akan memberikan kesan yang sangat terburu-buru, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an menjadi syariat itu tanzila. Ya, tanzila itu step by step, bukan langsung break semuanya. Dan ini perlu kita pahami secara betul juga, bahwasanya Islam itu kita tidak bisa pahami secara otodidak, 1 jam, 2 jam, 3 jam, setengah hari, 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, nggak bisa. Syariat Islam itu kita pelajarin itu membutuhkan waktu yang sangat lama, ya, nggak bisa 4 tahun sudah berbicara yang nggak masuk di akal gitu, nggak masuk ke syariat dan nggak masuk di dalam fikih, bahkan menghantam, ya, ulama-ulama kaum muslimin semuanya pola pikirnya, ya. Jadi pelajaran Islam ini kita butuhkan waktu yang lama. Seperti kita menaiki anak tangga, kita nggak bisa berada di lantai 2 ketika kita belum menginjakkan kaki di lantai 1. Ya, tangga yang kedua, tangga yang ketiga, tangga yang keempat, dan ini membutuhkan waktu sampai ke puncaknya. Kemudian wa fiha furidat zakatul fitr, dan di tahun kedua dalam hijrahnya disyariatkannya, diwajibkannya zakat fitri, zakatul fitr. Wa syuri'at salatu, dan diwajibkan, telah disyariatkan juga salat Id, baik Idul Adha maupun dan Idul Fitri. Wa fiha furidat zakatul amwal. Zakat amwal ini zakat mal, harta. Zakat itu ada 2, ya, tadi, ya. Yang pertama zakatul fitr, zakat fitri, yang ini wajib dikeluarkan oleh seluruh kaum muslimin, ya. Seluruh kaum muslimin, baik anak-anak maupun orang yang sudah dewasa ataupun orang yang sudah tua, itu wajib mengeluarkan zakat fitri. Kemudian yang kedua ada wa fiha furidat zakatul amwal atau zakat mal. Zakat harta ini ini nggak wajib, ya, untuk semua kaum muslimin. Kan tapi wajibnya ketika sudah masuk nisabnya, sudah masuk hitungannya, sudah masuk batasnya. Umpamanya batasnya dalam 1 tahun itu
dalam Islam disebut haul. Haul itu selama 1 tahun. Ketika dihitung dalam Januari 2024, kita mulai usaha dagangnya, itu dihitung semuanya sampai ke Januari 2025, itu haul 1 tahun. Masuk nisab atau tidak, dicek lagi. Bagian yang ngecek adalah orang-orang yang Rasulullah SAW pekerjakan di Baitul Mal Muslimin. Ini ada Baitul Mal Muslimin, kumpulan bait, itu sebuah rumah, tapi banyak di dalamnya harta, makanan, man. Siapa saja yang perlu silahkan ambil. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang menyatakan dengan tegas, "Khudh min amwalihim shadaqah." Ambillah dari harta-harta mereka itu sebuah sedekah atau zakat. Ini yang mengambil siapa? Ya, itu saja bukan orang yang butuh yang ambil, itu minta itu langsung ambil gitu, enggak. Kan dari petugas-petugas Baitul Mal Muslimin ya, ketika syariat Islam tegak ya, di sistem pemerintahan di saat Rasulullah SAW itu hidup pada saat itu, dan di rata-rata di sistem yang Abu Bakar, Khalifah 4 itu menggunakan tetap Baitul Mal Muslimin. Dan kemudian setelah itu di masa Daulah Umayyah masih ada Baitul Mal Muslimin, di Daulah Abbasiyah masih ada Baitul Mal Muslimin. Semua daulah itu biasanya ada ya. Diwajibkan zakat amwal, sudah masuk batasnya, yaitu barulah diambil 2,5% untuk mensucikan harta-harta kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian madza waqa'a fiha minas saraya? Apa yang terjadi di tahun-tahun tersebut juga setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di situ ada kejadian fiha sariyatun Abdullah bin Jahash fi samaniyati nafarin. Di situ ada kelompok pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash, seorang sahabat Rasul, fi samaniyati nafarin, dalam sekitar 8 kelompok ya, minal muhajirin, dari orang-orang muhajirin, wa qatalu Ibnul Hadrami, dan mereka ya, memerangi Ibnul Hadrami. Wa kullu dzalika fi awwal yaumin min Rajab, dan itu semua terjadi di awal bulan Rajab. Wa nazalat fihi, dan turun pada saat kejadian tersebut sebuah surat dari Allah Subhanahu wa taala atau sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka an syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang syahril haram, bulan-bulan suci, tentang qitalin fi, ya, peperangan di bulan-bulan haram. Kul, katakanlah wahai Muhammad, qitalun fihi kabir. Peperangan di dalam bulan-bulan haram itu merupakan perkara-perkara yang dosa besar juga. Kul qitalun fihi kabir. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 217. Jadi sebab-sebab turunnya surat itu juga ada asbabun nuzulnya. Ya, enggak langsung Allah turunkan begitu. Jadi juga Allah melihat apa gitu yang terjadi. Karena adanya peperangan antara Abdullah bin Jahash dan Ibnul Hadrami, wa qatalu, dan memerangi Ibnul Hadrami. Turunlah ayat tersebut. Yas'alunaka an syahril haram. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan-bulan haram.
bertanya tentang apa? Qitalun fi, peperangan di bulan-bulan haram. Kul, katakanlah wahai Muhammad, qitalun fihi kabir. Peperangan di bulan haram itu kabir, sangat besar dampaknya dan dosanya. Kemudian Mada waqa'a Mada waqa'a fi sanati tsalisah min al-ghazawat. Baru memasuki tahun ketiga barulah terjadi sebuah hal yang disebut peperangan ya. Fiha kana ghazwatu Dzi Amr. Ini perang disebut dengan peperangan kana ghazwatun Dzi Amr. Wa aqama as-safara kullaha wa aqama safara kullahu, dan ini terjadi di bulan Safar ya. Selama bulan Safar terjadi peperangan ini. Kemudian tsumma ghazwatul furu', dan ada peperangan furu' terjadi di akhir Rabiul Awal. Wa ghazwatu Bani Qainuqa, dan memerangi Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah suku Yahudi yang mendiami yang mendiami Madinah Al-Munawwarah. Wa dhafara bihim fa'taradu halifuhum Ibnul Salul Ra'sul Munafiqin. Maka Rasulullah memukul mundur mereka, fa'taradu halifuhum, maka mereka berjanji tapi mereka mengkhianati janjinya, yaitu Ibnu Salul ya, Ibnu Salul Ra'sul Munafiqin, ketuanya atau kepalanya orang-orang munafik. Fa'atlaqahum lahu wa fiha ghazwatul Uhud fi nisfi Syawal wa fiha min al-ahkami tark salati ala syuhada. Dan di tahun ketiga juga itu ada peperangan Uhud, terjadi di bulan Syawal, fi nisfi Syawal. Wa fiha min al-ahkami, dan di tahun ketiga juga ada hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah, tarakus sholati ala syuhada, meninggalkan sholat, gak perlu mensolati untuk orang-orang yang syahid di medan peperangan ya. Itu yang terjadi di tahun ketiga, di mana di peperangan Uhud ini kaum muslimin merasakan kekalahan pertama kalinya oleh orang yang tidak pernah kalah juga, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhum. Khalid bin Walid ini tidak pernah kalah di dalam peperangannya, bahkan sejak beliau belum masuk Islam sudah bisa mengalahkan kaum muslimin. Karena di sini Allah ingin memberikan sebuah gambaran kepada kita. Rasulullah juga memberikan sebuah gambaran juga kepada kita. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, mustahil kemenangan itu bisa diraih. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an ya, hidup di zaman Rasul ya. Rasulullah sudah mengajarkan kepada mereka, sudah memberikan perintah jangan turun dari bukit Uhud, dari bukit Jabal Rumman, dari bukit pemanah ya. Kalau kalian turun, kita akan kalah. Apapun yang terjadi, janganlah turun sampai benar-benar kita menang. Di tengah-tengah peperangan berkecamuk ya, Khalid bin Walid dengan 300 pasukan berkudanya itu tidak ikut perang, hanya mengawasi dari jauh di pertempuran Uhud. Mengawasi dari jauh Khalid bin Walid ini, dan mengatakan kepada pasukannya, 300 pasukan berkuda, ya, mustahil kita akan menang menghadapi Muhammad, karena ada pasukan yang di atas bukit pemanah itu. Rasulullah menempatkan beberapa sahabat untuk memanah memanah kaum musyrikin di tengah-tengah berkecamuknya perang. Kan tapi setelah
Muslim berhasil memukul mundur orang-orang musyrikin Quraisy yang dilakukan oleh para sahabat yang ditempatkan di Jabal Rumman, Jabal yang bukan gunung yang tinggi-tinggi banget. Kalau kita ke Madinah nanti, insya Allah itu ada city tour, itu ada Jabal Abi Rumman, banyak orang naik di situ untuk berselfie, ya, bukan untuk mengingat ya, yang terjadi di Bukit Uhud, kejadian peperangan Uhud itu. Banyak yang selfie, ya. Udah semacam banyaknya gaya. Jadi di sana juga melupakan sejarah-sejarahnya. Jadi kebanyakan selfie di tempat-tempat seperti itu. Dan di Uhud juga ada makam para syuhada Uhud. Salah satunya adalah makamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Jadi setelah itu melihat kaum muslimin berhasil memukul mundur musyrikin, mereka sebagian besar turun dari Bukit Uhud mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Akhirnya Khalid bin Walid melihat ini sebagai sebuah peluang untuk memukul mundur kaum muslimin juga. Akhirnya Khalid bin Walid bergerak dengan 300 pasukan berkudanya, ya, memutari bukit Jabal Abi Rumman, ya, memukul kaum muslimin dari belakang, dan melihat hal seperti itu, musyrikin Quraisy yang awalnya mundur karena kalah, melihat pergerakan dari Khalid bin Walid ini, akhirnya mereka tumbuh rasa kepercayaan dirinya kembali. Akhirnya mereka memukul kaum muslimin juga, ya, dari arah depan. Kaum muslimin tergencet, ya, di dua arah, depan dan belakang, ya, gara-gara tidak taat dengan Rasulullah SAW. Dan efeknya sangat luar biasa, ya. Di situ syahidnya, ya, pamannya Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian wadafnuhum bisyabihim wadimaihim, dan menguburkan para syuhada, wadafnuhum bisyabihim, dengan pakaiannya, ya, nggak perlu dikafani, nggak perlu dimandikan, bisyabihim wadimaihim, dan meskipun lagi berdarah, ya, meskipun lagi berdarah itu langsung dikuburkan. Ini yang mati, ini yang syahid saja, yang meninggal atau yang wafat dalam pertempuran. Wajawazu dafni aksar min wahidin fi qabrin lidarurah, dan dibolehkannya, ya, dafnu, menguburkan dafni aksar min wahid, lebih dari satu di kuburan yang satu. Satu kubur ini dibolehkan untuk menguburkan dua atau lebih, ya, para yang syahid, ya, fi qabri, dalam satu kubur, lidarurah, karena darurat. Wadafnihim haitsu kutilu, dan menguburkan mereka para syuhada haitsu kutilu, setelah mereka terbunuh, ya, menjadi syahid. Kemudian ada peperangan setelah itu, Ghazwatu Hamra'il Asad, wa nazala fi dzalika min surati Ali Imran, dan yang menjelaskan tentang itu adalah surat di dalam surat Ali Imran, fi qoulihi ta'ala, dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin, ila qoulihi, dari perkataan, ya, dari ayat 121 dan ayat 107 sampai ayat 179. Wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin, ila qoulihi ta'ala, sampai ayat maka Allahu
liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Itu yang menjelaskan tentang wa nazala dzalik, ya, tentang dafnihim haitsu kutilu dan peperangan Hamra'il Asad. Kita tidak membahas secara detail ya, karena kalau membahas secara detail membutuhkan waktu yang sangat panjang, bahas persatu persatu. Jadi kita ambil yang penting-pentingnya aja. Berapa menit lagi, Ustaz? Waktunya, Ustaz? Mungkin untuk sekarang sesi untuk tanya jawab aja, Ustaz, karena sudah jam 6.21. Oh iya. Nggak apa-apa, Ustaz, ya. Nah, Langsung aja mungkin untuk saya memotong Ustaz, kita untuk tanya jawab ya, Ustaz, ya. boleh. Ya, ini di kolom komentar ada pertanyaan dari Ustadz Wawan. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, apakah benar tempat Raudhoh di Madinah sebagai tempat mustajab doa kita? Adakah Quran atau hadis? Karena mazhab lain berpendapat lain. Syukron. Maka Ustadz mungkin bisa langsung dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar tempat Raudhah di Madinah sebagai tempat mustajab doa kita? Benar, ya. Hadisnya ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa baina baiti wa mimbari, di antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Ketika orang berdoa di sana, ya, tepat di raudhahnya. Ya. Jangan salah ya, raudhah itu sekarang berbeda dengan yang dulu. Ya. Kalau dulu itu, kalau sekarang itu luas. Nggak semua ketika kita masuk ke raudhah itu raudhah. Jadi antara tempat tinggalnya Rasul dan mimbarnya Rasul itu adalah raudhah. Jadi perhatikan kuburannya Rasul. Kalau sekarang kita ke Madinah, kuburannya Rasul dan mimbarnya. Ya udah di antara itu aja. Jadi yang di belakangnya enggak. Atau yang paling enaknya kita perhatikan tiang-tiangnya aja. Ornamen-ornamen tiangnya yang modern itu bukan termasuk raudhah. Yang masih klasik itu raudhah. Jadi raudhah itu enggak selebar tempat itu sekarang. Adakah Quran atau hadisnya? Hadis ya, hadis. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Karena mazhab lain berpendapat lain. Mazhab yang mana? Gitu. Nggak ada. Setahu saya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasannya raudhah itu adalah tempat-tempat, salah satu tempat mustajab. Raudhah itu tempat mustajab. Jangankan sampai ke raudhah gitu ya. Kita sebagai seorang musafir aja ketika berdoa itu mustajab insya Allah doa kita. Karena kita dalam keadaan bersafar. Ya. Dan itu ada hadisnya juga. Doa-doa kapan ketika doa-doa itu menjadi mustajab. Ya, apalagi kita sudah sampai di Raudhah min Riyadil Jannah. Makanya di situ banyak orang yang antri untuk masuk dan yang lainnya itu untuk mengejar, ya, berdoa di tempat-tempat mustajab. Ya insya Allah mustajab. Karena madhab yang lain berpendapat lain. Saya nggak tahu madhab yang mana yang dimaksud oleh Ustadz Wawan ini. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah di 4 madhab, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, bahkan Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an, ini berpendapat bahwa raudhah itu juga sebagai tempat mustajab juga untuk berdoa. Dan bahkan ini dilakukan praktek-prakteknya oleh para ulama juga ketika sudah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian wafatnya Abu Bakar, kemudian wafatnya Umar, akhirnya Umar bin Khattab
Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu dikuburkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Oke, hatur nuhun Ustadz. Mungkin dari jamaah yang hadir di ruang Zoom ada pertanyaan, dipersilakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Maka dipersilakan yang mau mengajukan pertanyaan. Maka dipersilakan. Mungkin ada pertanyaan yang kalau mengkaji sejarah itu kan bikin penasaran ya. Mungkin ada yang penasaran gitu ya. Enggak, dari kajian yang tadi disampaikan oleh Ustadz Amar. Tidak ada. Maka dipersilakan ya, mungkin ada pertanyaan dari jamaah yang masuk di ruang Zoom. Ya mungkin dari saya Ustadz, mungkin kaitannya dengan Raudhah tadi, mungkin bagi orang awam itu kan sangat ini ya, yang nggak tahu, yang belum pernah ke sana, mungkin memang harus butuh bantuan mungkin dari para pembimbing Ustadz ya, kalau yang berkaitan dengan Raudhah tadi, luasnya gitu ya. Karena kalau yang belum pernah ke sana kan mungkin juga dianggapnya, oh ini Raudhah gitu ya. Iya, jadi nggak semua ketika kita awal masuk itu nanti kalau ditakdir ke sana itu semuanya raudhah. Kan tapi memang sekarang termasuk raudhah itu. Cuma Ya. lebih tepatnya lagi kita melihat konteks hadisnya ya. Baina di antara rumahku dan mimbarku itu raudhatun min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Jadi ketika kita nanti ditakdirkan di sana, kita lihat mana sih kuburannya Rasul dan mana mimbarnya. Iya. Mungkin enggak kita, lihat di depan, terus masih jauh nih, kita sholat di sini, berdoa di sini, ya enggak juga gitu. Iya. Kita tetap harus melihat kedekatan ya antara rumahnya Rasul dan mimbarnya. Jadi sebenarnya sih sangat sempit sekali gitu. Dan di mana sih tempatnya? Ya di tempat imam. Di mana tempat imam di Madinah? Ya di Raudhah ya. Itu ada mimbar baru, mihrab baru. Ini bukan mihrab baru sebenarnya, dibuat baru. Dulu Rasulullah di situ tempatnya untuk mengimami sholat. Dia sangat butuh bimbingan dari, ya biasanya sih pasti dibimbing, namun tidak menjanjikan untuk bisa benar-benar sholat tepat di antara rumahnya Rasul, samping kiri rumahnya Rasul yang sekarang jadi kuburan, dan sebelah kanan mimbarnya. Nggak bisa. Kita mau usahakan seperti apa, ya kadang berbeda dengan fakta di lapangan kalau untuk urusan Iya. umroh dan haji. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Ustadz Hamadihah ini. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kekalahan Perang Uhud dikaitkan dengan perang di Palestina, Ustadz? Jelas sesuatu yang berbeda. Kalau di perang Uhud, ya, sahabat tidak taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak mengindahkan, jangan turun dari bukit pemanah apapun yang terjadi sampai perang benar-benar selesai. Kan tapi mereka tergoda dengan ghanimah, harta rampasan perang yang luar biasa ya banyaknya, karena adat orang Arab jahiliyah dulu ketika perang itu semua hartanya mereka bawa ya, semakin banyak yang bisa mereka bawa, maka menurut mereka ini luar biasa gitu. Jadi Arab jahiliyah itu ketika perang ya, semua hartanya dibawa. Makanya tergiur oleh hal seperti itu. Itu yang pertama, tidak taat kepada perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan Uhud.
kalau kita kaitkan dengan perang di Palestina. Ya kalau di Palestina itu ya sebenarnya mereka adalah peperangan yang memang wajib mereka lakukan, seperti Indonesia dulu wajib untuk melakukan perang juga melawan penjajah. Itu perbedaannya di situ. Persamaannya ya sama-sama kaum muslimin, dan bedanya ketika di Uhud, pertempuran Uhud, kaum muslimin masih menjadi satu. Ketika di Palestina sekarang, kaum muslimin sudah susah untuk diajak bersatu. Masing-masing kelompok, masing-masing firqah ya mempunyai aturan masing-masing dan saling menjelekkan kaum muslimin. Makanya sangat lemah ya kalau kita lihat di Baik, ini ada lanjutan lagi Ustadz. Agama-agama lain punya pemimpin yang level dunia. Paulus, pemimpin Kristen dunia yang bisa menyerukan sesuatu. Ini yang mungkin Islam tidak bersatu, gak ada pemimpin seperti Paulus. Mungkin maksudnya bahwa mungkin di Islam belum ini ya, belum ada seorang tokoh yang bisa. sangat lemah kaum muslimin. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi, sudah pukul 6.32, dipersilakan. Mungkin satu pertanyaan lagi mungkin ada, mangga dipersilakan. Oke, mungkin kalau tidak ada iya. ya, Ustadz, mangga Ustadz. Oke, Taib. Oke, mungkin kalau ini mungkin Ustadz mau menanggapi berkaitan dengan sosok tokoh di Islam yang bisa mempersatukan. Mungkin hari ini apakah sudah ada atau bagaimana Ustadz? Belum ada. Belum ada ya Ustadz ya? Belum ada. Tapi Oke, akan ada nanti. akan ada. Dan Mungkin nanti ketika kalau ada itu mungkin Imam Mahdi gitu Ustadz ya? Atau bagaimana Ustadz? iya bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Dan kalau sudah ada, ya kita juga harus bersiap gitu. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi itu semua. Ya, itu juga sebuah hal yang pasti ya. Karena di dalam Islam itu tidak dipisahkan antara kepemimpinan, contohnya Nabi Muhammad SAW, dia menjadi seorang nabi, pemimpin iman juga, secara ruh juga ya, secara ruh dan jasad, dan secara kepemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Abu Bakar Siddiq sampai ke Ali bin Abi Thalib. 4 khulafa Rasyidin. Itu fungsinya sama. Jadi mereka menjadi pemimpin di pemerintahan dan pengambil keputusan dalam hal-hal agama atau hal-hal yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi sebuah kepala negara atau sosok penting dalam pemerintahan itu yang menjadi sebuah sosok juga. Jadi tidak dipisah-pisah, ya. Tidak dipisahkan. Nggak butuh dengan sosok-sosok seperti ya, yang tadi disebutkan seperti itu. Mereka itu hanya fungsinya sebagai badut aja sebenarnya. Kita lihat aja ya. Apa yang bisa mengambil keputusan apa gitu. Meskipun ada sosok seperti itu. Sekarang nggak ada. Semua dunia mengecam ya, tindakan Zionis terhadap orang-orang Palestina. Ya, mereka orang-orang Eropa juga bahkan melarang hal tersebut. Apa yang bisa dilakukan oleh Paus? Nggak ada. Cuma bisa mengecam, dan mengecam aja. Tapi tidak ada yang bisa mengambil tindakan yang serius. Seandainya hidup saja satu orang
Satu orang saja dari sahabat Rasul hidup aja di zaman kita ini, kalau kita bisa mengatakan seperti itu, kalau dibolehkan juga, hidup aja satu, wallah ya, kita ini semua akan dianggap sebagai wanita. Ya. Melihat saudara-saudara kita di Palestina itu dibantai seperti itu, anak-anak kecil yang nggak berdosa, orang-orang tua yang nggak mengangkat senjata juga disikat semua, juga kena efeknya, itu kita akan menundukkan mata kita, menundukkan wajah kita, karena kita nggak mampu untuk melakukan apapun. Jadi kalau saya harapkan, ya mudah-mudahan kaum muslimin berhenti untuk saling menjelekkan satu sama lain. Udah waktunya kita untuk menghilangkan hal-hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz dan jamaah yang dirahmati Allah, mengingat waktu sudah 6.36, waktu sudah mungkin untuk kajiannya. Pastinya Sirah Nabawiyah itu selalu membuat kita penasaran karena banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Mohon maaf, jadi ya memang tidak bisa selesai dalam mungkin 1 jam gitu ya, karena namanya Sirah itu kan rentetan waktu yang mungkin ratusan tahun gitu ya, seperti itu. Tapi insya Allah pada kajian-kajian selanjutnya kita masih akan tetap bersama Ustadz Ahmad Goddah untuk apa namanya untuk mengkaji lagi kejadian-kejadian selama masa lalu untuk kita ambil hikmah di hari ini. Mungkin Ustadz sebelum kita akhiri kajian pada pagi hari ini, mohon Ustadz berkenan untuk memimpin doa. Enggak Ustadz? Baiklah, kita sebelum tutup doa majelis ini, kita tutup dengan doa yang sangat mustajab dan sangat banyak disebutkan di dalam hadis. Kita tutup dengan membaca doa yang disebut oleh orang-orang Indonesia sebagai doa sapu jagat. Ya, sebelum kita tutup majelis ini, marilah kita bersama-sama membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil firli wali walidayya warhamhum, orang tua kami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita dari pagi hari ini hingga nanti di malam hari Allah kabulkan dan Allah masukkan sebagai amal pencatat kita dan pemberat amal ibadah kita nanti di Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Wallahu ta'ala bisawab. Kita tutup dengan warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hadir Ustadz ilmunya pagi hari ini, insya Allah semoga dan bermanfaat untuk kita semua. Ustadz diberikan kesehatan, dan bagi kita yang hari ini menyimak kajian virtual subuh dari PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung, semoga menambah wawasan, menambah ilmu kita, dan pastinya keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung yang telah menyelenggarakan kegiatan virtual pada pagi hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan kajian-kajian tema-tema yang lain juga pada pekan-pekan yang akan datang. Saya Muhammad Darmadi selaku MC pada pagi hari ini. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.